Bab 1791. Satu pedang untuk menghancurkan musuh. Melihat reaksi Zhou Yu, Yang Mulia Iblis Rong menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Zhou Yu. Zhou Yu jelas-jelas berpura-pura lemah lagi, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Menyadari hal ini, wajah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berubah menjadi sangat marah dan muram. Zhou Yu, kau memang pantas mati. Beraninya kau mempermainkan aku. Tapi, kau hanya punya sedikit kelicikan. Gelombang efek jera dari tubuh sejati Rong Ilahiku baru saja diperlihatkan begitu saja. Sekarang, izinkan aku menunjukkan jurus mematikan sebenarnya dari tubuh sejati Rong Ilahiku. Rantai Iblis Rong Ilahi. Jebak dia untukku. Saat dia berbicara, Divine Rong Demon Venerate segera mengaktifkan Divine Rong Illusion yang sangat besar, hanya untuk melihatnya meledak dengan rantai hitam seperti sulur, melilit ke arah Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu segera menggunakan jurus gunung dan sungai untuk mencoba menghindar. Namun, begitu dia menghilang dari tempat itu, sesaat kemudian, dia terpaksa muncul di dekat situ karena malu. Kecepatan rantai Iblis Rong Ilahi jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Zhou Yu. Rantai Iblis Rong Ilahi bahkan bisa menembus kehampaan secara langsung, menghalangi jalan keluarnya. Terlebih lagi, begitu Zhou Yu muncul, puluhan rantai Iblis Rong Ilahi segera mengepungnya dari segala sisi. Ekspresi wajah Zhou Yu sedikit berubah, dan dia segera berusaha menerobos ruang hampa untuk melepaskan diri dari kepungan. Namun, sekuat apapun dia mengerahkan truyuannya, dia tidak bisa merobek celah ruang angkasa. Melihat ini, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tertawa mengejek. Jangan sia-siakan usahamu. Apakah menurutmu rantai Iblis Rong Ilahi semudah itu untuk dilepaskan? Terhalang oleh rantai Iblis Rong Ilahi milikku, kecuali kultivasimu melampaui milikku, kau tidak akan pernah bisa lolos. Menyerahlah dengan tenang. Begitu kata-katanya terucap, ratusan rantai Iblis Rong Ilahi menyelimuti Zhou Yu. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, Zhou Yu harus mengaktifkan tubuh naga leluhurnya dengan kekuatan penuh, berubah menjadi wujud setengah naga untuk memaksimalkan pertahanan fisiknya. Tepat setelah Zhou Yu menyelesaikan semua ini, ratusan rantai Iblis Rong Ilahi telah sepenuhnya menjeratnya. Segera setelah itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi mencibir dingin. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menginginkan kematian. Dengan lambaian tangannya, rantai Iblis Rong Ilahi memancarkan cahaya hitam yang terang. Setelah diperiksa lebih teliti, cahaya hitam itu tampak seperti jarum baja. Ujung jarum diarahkan ke sisik di tubuh Zhou Yu, menusuk dengan ganas. Meskipun tubuh naga leluhur Zhou Yu memiliki pertahanan yang tangguh, melawan kultivasi yang lebih tinggi dan teknik ganas dari Yang Mulia Iblis Rong Ilahi, mengandalkan pertahanan fisik semata jelas tidak realistis. Sisik naga pelindungnya hanya bertahan kurang dari setengah menit sebelum ditembus oleh cahaya hitam itu. Kemudian, cahaya hitam itu menusuk tubuh Zhou Yu. Dalam sekejap, bercak-bercak darah kecil menyembur dari seluruh tubuh Zhou Yu. Dalam sekejap mata, Zhou Yu berubah menjadi sosok berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi menjadi semakin bersemangat. Zhou Yu, tubuh pertempuran naga leluhurmu telah dihancurkan olehku. Apa gerakan lain yang kamu punya? Silakan gunakan. Aku akan menghancurkan semuanya. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan penyesalan. Saat menatap Yang Mulia Iblis Rong yang angkuh itu, mata Zhou Yu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, terjadi sedikit kebingungan. Sepertinya bagi dia, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi mungkin sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Ini bukan kali pertama dia merasakan hal seperti itu. Sebelumnya, saat menggunakan tulang suci surgawi, Dewa Rong Iblis terhormat terluka oleh kekuatannya, tetapi alih-alih marah, dia berbicara panjang lebar tentang tulang suci surgawi, termasuk petir ilahi hukuman surgawi. Hal-hal ini jelas tidak perlu disebutkan oleh Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Karena membicarakan hal itu hanya akan menguntungkan Zhou Yu, memungkinkannya untuk memahami harta karun tersebut dengan lebih mendalam. Mengapa dia mengatakan itu? Saat itu, Zhou Yu memiliki perasaan yang samar-samar tentang hal ini. Dan sekarang, perasaan ini muncul kembali. Namun pikiran itu hanya terlintas sekilas di benak Zhou Yu. Kemudian, dia menekan hal itu dengan paksa. Lelucon macam apa ini? Dia memiliki begitu banyak metode yang dapat menahan klan kegelapan, para ahli klan kegelapan lainnya yang melihatnya ingin dia mati, apalagi seseorang seperti Divine Rong Demon Venerate, tokoh tingkat atas yang mutlak di dalam klan kegelapan. Bagaimana mungkin dia tidak ingin melenyapkannya? Zhou Yu dengan paksa menenangkan pikirannya dan segera memunculkan sebuah gagasan. Sesaat kemudian, pedang darah merah muncul seperti hantu di hadapan Zhou Yu, melayang di udara. Melihat hal ini, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi mengejek. Apa ini? Kehabisan trik. Masih ingin menggunakan pedang patah ini untuk melawanku.
Mendengar itu, Zhou Yu tertawa dingin. Entah itu trik yang sama atau bukan, tonton saja dengan mata terbuka. Setelah menyelesaikan ucapannya, mata Zhou Yu tiba-tiba berkilat cemerlang. Sesaat kemudian, pedang darah merah menyemburkan cahaya darah yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, darah segar Zhou Yu langsung menyala. Di bawah tatapan takjub yang mulia iblis roh ilahi, pedang darah merah dan sosok Zhou Yu menyatu menjadi satu. Setelah menyatu, Zhou Yu dan pedang darah merah lenyap, hanya menyisakan cahaya merah darah yang melayang di udara. Cahaya merah itu perlahan bergeser ke arah yang mulia iblis roh ilahi. Sementara itu, sebuah suara dingin bergema di telinga yang mulia iblis roh ilahi. Aku masih punya satu pedang lagi. Dinamai, Pedang Matahari Terbit dan Matahari Terbenam. Bab 1792. Pengorbanan kepada pedang. Saat suara itu berhenti, cahaya merah darah yang semula melayang di udara langsung menghilang. Dan tepat ketika cahaya darah itu menghilang, ekspresi yang mulia iblis roh ilahi tiba-tiba berubah. Secara naluriah, ia menggeser tubuhnya ke samping. Desir. Seberkas cahaya merah darah menembus dada kanannya dalam sekejap. Wajah yang mulia iblis roh ilahi berubah drastis, dan dia segera meraung, sumber ki iblis di dalam dirinya meletus dengan liar, meledak seperti bom. Ledakan. Di kehampaan, pedang-pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan ganas ke segala arah. Tidak jauh dari situ, seberkas cahaya darah itu dihantam oleh pedang iblis dan dipaksa mundur dengan keras. Bersamaan dengan itu, cahaya tersebut terpecah menjadi dua, dan Zhou Yu muncul di langit yang jauh, memegang pedang darah merah. Tentu saja, saat ini, wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Baru saja, untuk melarikan diri, Zhou Yu melakukan jurus pedang matahari terbit dan terbenam. Saat itu, Dewa Pedang Langit Darah telah menganugerahkan pedang ini kepadanya, yang berisi seluruh pemahaman hidupnya tentang Dao Pedang. Di antara penampilan-penampilan itu, ada yang baru saja ia bawakan, pengorbanan untuk pedang. Yang disebut, pengorbanan kepada pedang, mirip dengan, manusia dan pedang bersatu, suatu keadaan batin, tetapi jauh lebih maju daripada, manusia dan pedang bersatu. Man and Sword United berarti mengintegrasikan hati pendekar pedang dengan niat pedang di tangan, mencapai keadaan kesatuan. Namun, pengorbanan kepada pedang sepenuhnya menyatukan tubuh dan pedang menjadi satu, sebuah perpaduan dari asal-usul seni bela diri. Semakin tinggi kultivasi seni bela diri dan pemahaman Dao Pedang, semakin besar kekuatan pengorbanan kepada pedang. Awalnya, Zhou Yu tidak mungkin melakukan gerakan ini karena persyaratan minimumnya adalah mencapai alam leluhur tingkat 5 ke atas. Namun kini, Zhou Yu memang telah menjadi seorang kultivator yang mencapai penyelesaian inti emas. Alam kultivator sangat berbeda dengan alam seniman bela diri, tetapi jika dibandingkan secara kasar, penyelesaian inti emas jelas lebih tinggi daripada alam leluhur tingkat kelima. Dengan demikian, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk melakukan gerakan pedang ini. Namun demikian, untuk membuat pedang ini, Zhou Yu harus membayar harga yang sangat mahal. Hanya dalam sedetik, serangan itu menghabiskan hampir 70% yuan sejati Zhou Yu, dan dampaknya terhadap semangat hatinya juga sangat besar. Namun, Zhou Yu sangat puas dengan kekuatan gerakan ini. Keberuntungannya sedikit lebih buruk, atau lebih tepatnya, keberuntungan yang mulia iblis roh ilahi sedikit lebih baik. Jika dia tidak menggeser tubuhnya, pedang itu bisa saja langsung menembus jantungnya. Jika memang demikian, bahkan jika yang mulia iblis roh ilahi tidak mati, dia akan mengalami luka parah. Meskipun demikian, yang mulia iblis roh yang ilahi terkejut oleh pedang Zhou Yu. Mengandalkan insting, setelah menghindari pedang itu, dia tanpa ragu mengerahkan hampir 50% sumber ki iblisnya untuk melepaskan serangan mengerikan itu, hanya untuk mengusir Zhou Yu sepenuhnya dan mencegahnya mendapatkan kesempatan mendekat lagi. Karena dia tidak yakin bisa menghindari serangan pedang kedua. Melihat sosok Zhou Yu muncul, niat membunuh yang dingin memancar dari mata yang mulia iblis roh ilahi. Pedang yang tadi kau lihat, jelas bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Siapa yang mengajarimu itu? Menghadapi pertanyaan dari yang mulia iblis roh ilahi, Zhou Yu tidak menyembunyikan apapun. Dewa Pedang Langit Berdarah. Seorang ahli pedang terkemuka di dunia manusia 1000 tahun yang lalu. Alam pedangnya, yang dikenal sebagai alam pedang terkuat selama 1000 tahun, bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Dewa Pedang Langit Darah. Ekspresi yang mulia iblis roh ilahi menjadi gelap. Bagaimana mungkin itu dia? Pria ini, aku mengenalnya. Bahkan 1000 tahun yang lalu, ilmu pedangnya jelas tidak setakut ini. Lagi pula, dia sudah lama meninggal. Zhou Yu mendengus dingin dan berkata, "Kau dipenjara selama 10.000 tahun dan tidak mati. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa senior Blood Sky sudah mati?" Mendengar ucapan Zhou Yu, mata yang mulia iblis roh ilahi berkedip, lalu dia langsung mengerti.
Jadi begitulah keadaannya. Sepertinya aku telah meremehkan kalian manusia. Aku tidak menyangka akan ada bakat-bakat luar biasa seperti itu di antara manusia. Sayang sekali. Jika tebakanku benar, bahkan jika dia tidak meninggal 10.000 tahun yang lalu, dia sudah meninggal sekarang. Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Hanya dari satu gerakan pedang itu saja, kecuali jika jiwa ilahi dibakar hingga batas ekstrim, sama sekali tidak mungkin untuk dipahami. Mendengar itu, Zhou Yu tetap diam dan tidak berbicara. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi benar sekali. Melihat reaksi Zhou Yu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi mencibir dingin. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau hanya bisa menggunakan pedang itu sekali saja, kan? Mulai sekarang, aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Dengan demikian, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi langsung mengaktifkan wujud sejati Rong Ilahi, mengubahnya menjadi rantai iblis raksasa sepanjang 100 meter, dan menghantamkannya dengan ganas ke arah Zhou Yu. Energi sejati Zhou Yu sudah hampir habis akibat serangan pedang sebelumnya, dan dia tidak lagi mampu melawan menggunakan energi sejati saat ini. Dia segera menyimpan pedang darah merah, lalu tiba-tiba, dengan gerakan tubuhnya, kekuatan ki dan darah melonjak di dalam dirinya. Kemudian, Zhou Yu perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tinjunya mengepal, kekuatan yang sangat terlihat meledak dari tubuh Zhou Yu. Dia keluar dari ruangan. Di kehampaan, gelombang kejut spasial muncul, menuju langsung ke rantai iblis raksasa itu. Inilah tepatnya teknik bertarung yang dipahami Zhou Yu saat terjebak di aula hukuman. Tinju Naga Leluhur. Bab 1793. Orang yang paling kukagumi. Saat Zhou Yu melayangkan pukulan, sesosok hantu naga raksasa purba tiba-tiba muncul di kehampaan. Melihat hal ini, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan tubuh Zhou Yu meningkat lagi pada saat ini. Bahkan 3 kali lebih kuat dibandingkan saat tubuh pertempuran naga leluhur sebelumnya ditampilkan. Setelah sesaat terkejut, mata Yang Mulia Iblis Rong Ilahi juga memancarkan ekspresi ganas. Aku tidak percaya bahwa manusia biasa benar-benar bisa dibandingkan dengan naga raksasa purba. Saat mereka berbicara, serangan keduanya kembali berbenturan dengan sengit. Ledakan. Ledakan mengerikan lainnya terdengar. Rantai iblis sepanjang 100 kaki di tangan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi ternyata berhasil diblokir oleh tinju Zhou Yu. Tepatnya, serangan itu diblokir oleh bayangan naga raksasa kuno yang muncul dari kekuatan tinju Zhou Yu. Namun, setelah kebuntuan singkat, Zhou Yu segera melancarkan pukulan kedua, pukulan ketiga. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, sosok Zhou Yu dan Dewa Rong Demon Venerate sepenuhnya dilalap oleh gelombang kejut dahsyat dari ledakan tersebut. Di puncak gunung hitam abadi, hanya rantai iblis raksasa yang terlihat berayun-ayun, diiringi raungan naga raksasa. Pertempuran sengit ini berlangsung selama setengah jam penuh. Setelah setengah jam, ledakan. Gelombang kejut ledakan yang mengerikan melesat lurus ke langit. Di tengah gejolak dahsyat kehampaan, ilusi besar Rong Ilahi muncul, meledak dengan gelombang ki iblis yang dahsyat, bangkit dari puncak gunung hitam abadi, berdiri di udara. Rantai iblis sepanjang 100 kaki di tangan ilusi Divine Rong telah patah di tengahnya, dan separuh sisanya menjadi usang dan terkulai di sana. Mengikuti dari dekat, sosok lain melayang ke langit. Dia tak lain adalah Zhou Yu. Pada saat itu, Zhou Yu juga berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sisik naga pelindungnya sudah hancur tak dapat dikenali lagi, dan tubuhnya dipenuhi bercak darah. Di banyak tempat, darah terus merembes dan menetes melalui celah di antara jari-jarinya. Namun demikian, semangat juang Zhou Yu sama sekali tidak berkurang. Pertempuran sengit ini tampak seperti hasil imbang. Namun Zhou Yu sendiri tahu bahwa, untuk menghadapi Yang Mulia Iblis Rong Ilahi, dia hampir kehabisan semua kartu trufnya. Namun, kekuatan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi kini jauh melampaui kekuatannya sendiri. Untuk mengalahkan Dewa Rong Demon Venerate, dia harus mengambil langkah-langkah berisiko, tetapi Zhou Yu tidak memiliki jaminan. Di sisi lain, sang penguasa iblis Rong yang agung diam-diam mengamati Zhou Yu tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya ke tripod roh hijau di atas kepala Zhou Yu. Sejak awal pertempuran ini, tripod roh hijau terus-menerus melahap dan memurnikan ki iblis di sini. Dengan demikian, kekuatannya terus melemah. Awalnya, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tidak terlalu memperhatikan tripod roh hijau ini. Karena meskipun tripod roh hijau ini sangat menahan ki iblisnya, menurutnya, selama dia segera mengatasi Zhou Yu, tripod roh hijau itu dengan sendirinya akan kehilangan fungsinya. Menunda hal itu untuk sementara waktu juga dapat membuat Zhou Yu membagi perhatiannya, sehingga lebih mudah untuk dihadapi. Namun, dia tidak pernah menyangka Zhou Yu akan begitu merepotkan. Meskipun menggunakan beberapa kartu truf secara berturut-turut, dia tidak bisa mengalahkan Zhou Yu. Sekarang,
situasinya telah menjadi buntu. Dengan demikian, keberadaan tripod roh hijau membuatnya menjadi sangat pasif. Seiring dengan terus berkurangnya energi iblis, kekuatannya pun mulai menurun. Lagi pula, sang penguasa iblis Rong ilahi belum pulih ke kekuatan puncaknya, dan sekarang dia semakin menjauh dari pemulihan menuju puncak kekuatannya. Jika ini terus berlanjut, dia, sang pemuja iblis, mungkin memang akan jatuh ke tangan Zhou Yu. Jika memang demikian, itu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi menatap dalam-dalam tripod roh hijau, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Zhou Yu. Zhou Yu, harus kuakui, dalam 10.000 tahun, kau adalah manusia kedua yang berhasil meraih kekagumanku. Mungkin, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, prestasi Anda akan melampaui prestasi orang itu. Zhou Yu tentu saja juga memperhatikan tatapan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi sebelumnya. Zhou Yu secara diam-diam mengalokasikan sebagian lagi dari kekuatan roh primordial untuk memperkuat kendalinya atas tripod roh hijau secara rahasia. Dia tahu betul bahwa pada titik ini, tripod roh hijau menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Sang penguasa Iblis Rong Ilahi pasti akan menyusun rencana untuk mengatasi gangguan dari tripod roh hijau. Sikap santai palsunya saat ini pasti menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya. Namun, Zhou Yu sendiri tidak terburu-buru untuk bertindak. Karena pertempuran sengit baru-baru ini juga telah sangat menguras energi ki dan darahnya, dia juga membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Zhou Yu diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, tetapi di wajahnya, ia tetap menunjukkan ekspresi tenang saat berkata, "Saya cukup penasaran, siapa orang pertama yang Anda sebutkan?" Sebenarnya, tidak perlu bagi Yang Mulia Iblis Rong Ilahi untuk menjawab. Zhou Yu pun bisa memperkirakannya secara kasar. Mereka yang mampu meraih kekaguman dari Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tidak lain adalah manusia-manusia luar biasa dari zaman kuno. Seperti leluhur petir, dewa pedang langit darah, dan sejenisnya. Kandidat yang paling mungkin adalah leluhur petir. Namun, jawaban Yang Mulia Iblis Rong Ilahi membuat Zhou Yu tercengang. Yang Mulia Iblis Rong yang Ilahi tersenyum tipis dan berkata, "Dia juga seorang pria muda, mungkin 15 hingga 20 tahun lebih tua darimu. Namanya adalah, ya Tuhan." Bab 1794. Terperangkap dalam situasi maut. Dewa Yan, kakak laki-laki saya. Pada saat itu, wajah Zhou Yu langsung membeku. Setelah sesaat terbewilderet, Zhou Yu tiba-tiba terguncang. "Apa yang kamu katakan? Ya Tuhan. Apakah kamu mengenalnya?" "Memang. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi kami." Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, wajahnya yang semula acuh tak acuh tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Dia melirik Zhou Yu, lalu memandang jauh ke depan, bergumam pada dirinya sendiri. Jika dihitung waktunya, seharusnya cukup tepat. Saat ini, Zhou Yu sama sekali tidak dapat memahami sosok Yang Mulia Iblis Rong Ilahi di hadapannya. Namun, karena hal ini, kewaspadaan Zhou Yu meningkat hingga ke tingkat tertinggi. Dia menatap dingin ke arah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. "Apa yang kamu bicarakan?" Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tiba-tiba mengalihkan pandangannya, melirik Zhou Yu dengan senyum tipis, dan berkata, "Zhou Yu, Yang Mulia ini dengan hormat mengingatkanmu, masalahmu akan datang. Mungkin, tanpa tindakan apapun dariku, kau akan ditelan bulat-bulat oleh mereka." Mendengar itu, Zhou Yu menyipitkan matanya. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi ini, tiba-tiba berbicara omong kosong, sebagian besar mencoba mengalihkan perhatianku, lalu menyerang secara tiba-tiba. Zhou Yu langsung ingin mengejek. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menatap ke arah barat laut. Di langit barat laut, fluktuasi spasial yang dahsyat tiba-tiba meletus. Seketika itu juga, sebuah celah ruang angkasa muncul. Kemudian, 4 sosok muncul dari dalamnya. Tatapan Zhou Yu langsung tertuju pada keempat sosok itu, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Aura keempat orang ini seluas lautan, tak terduga. Dengan tingkat kesempurnaan inti emasnya saat ini, perasaan yang diberikan keempat orang ini kepadanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasi mereka setidaknya di atas alam leluhur tingkat ke-8, kemungkinan puncak alam leluhur. Mengapa kekuatan-kekuatan menakutkan seperti itu tiba-tiba datang ke sini? Pikiran Zhou Yu seketika teringat akan kata-kata Wang Lao. Menurut Wang Lao, saat ini, di ibu kota, para ahli terkemuka dari Laut Raja Langit dan 10 Raja Dewa Agung telah meninggalkan ibu kota, dan berada di perbatasan negara naga. Siapakah keempat orang ini? Sementara Zhou Yu mengamati keempat sosok itu dengan serius. Keempat sosok ini telah terbang melewati Gunung Hitam Abadi. Pada saat itu, Zhou Yu akhirnya dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Keempat orang ini semuanya adalah tetua,
mengenakan pakaian yang beragam, jelas berasal dari kelompok yang berbeda. Saat mereka muncul di sini, 4 indera ilahi langsung mengunci pandangan pada seluruh gunung hitam abadi. Meskipun diam, Zhou Yu dengan tajam merasakan keserakahan akan gunung hitam abadi dalam indera ilahi mereka. Kemudian, keempat indera ilahi menyapu ke arah Zhou Yu dan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tetap acuh tak acuh, tidak menunjukkan kepanikan. Dan Zhou Yu, dengan ekspresi tanpa emosi yang sama, menatap keempat orang itu. Beberapa saat kemudian, seorang tetua dari keempatnya melangkah maju dan tertawa dingin. Suasananya cukup ramai di sini. Yang Mulia Iblis Rong, sebagai Yang Mulia Iblis yang terhormat, dipaksa sampai sejauh ini oleh manusia sungguh merupakan tontonan bagi kami. Sepertinya, setelah disegel selama 10.000 tahun, gelar Anda sebagai pemuja iblis tidak lagi ada. Mendengar itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, silakan datang dan coba. Tetua terkemuka itu mencibir. Wahai penguasa iblis Rong yang agung, tidak perlu terburu-buru, kau pasti akan mati hari ini. Namun, aku bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Sambil berkata demikian, tatapannya tiba-tiba beralih ke Zhou Yu. Anda Zhou Yu. Zhou Yu berkata tanpa ekspresi. Lalu, siapakah kamu? Tatapan tetua terkemuka itu berubah menjadi menyeramkan, nadanya dipenuhi niat membunuh. Akulah tetua agung dari Sekte Surgawi Kuno. Jenius dari Sekte Surgawi Kuno kami, Chen Ye, telah dibunuh olehmu. Apakah kau tahu konsekuensi dari membunuh jenius sekte kita? Berlututlah dan nantikan kematianmu. Mendengar itu, Zhou Yu menyipitkan matanya, wajahnya tidak berubah tetapi hatinya merasa sedih. Menghadapi Yang Mulia Iblis Rong Ilahi telah menguras habis usahanya. Sekarang, pada saat genting ini, tetua Sekte Surgawi Kuno muncul, dan dia datang untuknya. Ini adalah bencana bagi Zhou Yu. Zhou Yu menatap ketiga orang lainnya dengan muram. Dan kamu. Karena kalian sudah di sini, perkenalkan diri kalian. Ketiga orang di belakang tetua agung Sekte Surgawi Kuno itu juga mengincar Zhou Yu dengan niat membunuh. Nak, aku adalah wakil ketua Sekte Kaca Emas. Tetua tertinggi Sekte Pedang Baili. Wakil ketua Sekte Angin Ilahi. Ketiganya masing-masing mengumumkan asal-usul mereka. Selain itu, tak satu pun dari mereka menyembunyikan aura mereka. Zhou Yu telah merasakan kekuatan keempat orang ini, semuanya berada di puncak alam leluhur. Apa arti dari 4 puncak alam leluhur? Mereka yang berada di sekte kuno ini berdiri di puncak piramida. Kecuali mereka yang mengasingkan diri selama 1000 tahun, bersama beberapa penguasa alam kaisar, keempat orang ini adalah kekuatan tempur teratas di dunia seni bela diri. Hati Zhou Yu benar-benar hancur. Meskipun dia tahu membunuh jenius dari sekte kuno tidak akan luput dari hukuman, Zhou Yu tidak menyangka mereka akan datang pada saat ini, dan dengan barisan yang begitu menakutkan. 4 puncak alam leluhur dengan niat membunuh di depannya. Sosok suci Rong Demon yang misterius dan tak terduga bersemayam di baliknya. Dalam sekejap, Zhou Yu menyadari, dia terjebak di jalan buntu. Mungkinkah, nasib hari ini berakhir di sini? Bab 1795. Pertempuran sengit melawan puncak alam leluhur. Nak, sekarang setelah kau tahu identitas kami, kau juga harus tahu bahwa hari ini, kau tidak akan hidup. Cepat berlutut. Tetua agung dari Sekte Surgawi Kuno itu berteriak dingin. Dalam teriakannya, dia membawa kekuatan roh primordial yang luar biasa dan melemparkannya dengan ganas ke arah Zhou Yu. Jika ini adalah alam leluhur biasa, teriakan ini mungkin akan menghancurkan lautan kesadarannya, menyebabkan jiwa ilahinya hancur dan mati. Namun Zhou Yu saat ini bukanlah pengguna alam leluhur biasa. Dia segera mengaktifkan kekuatan roh primordial dan secara bersamaan mengayunkan pedang roh primordial untuk menangkis serangan itu dengan ganas. Ledakan. Diiringi oleh benturan tanpa suara. Serangan Tetua Agung langsung diblokir oleh Zhou Yu. Setelah serangan pertama gagal, Tetua Agung mendengus dingin. Sepertinya kau masih ingin melawan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Saat ia berbicara, Tetua Agung menjentikkan telapak tangannya ke udara. Dari hembusan angin di telapak tangannya, gelombang ki sejati yang mengerikan meledak dan langsung menyerbu ke arah Zhou Yu. Serangan ini, meskipun tampak kuat, masih dalam lingkup penyelidikan. Tentu saja, Zhou Yu tidak akan menyerah begitu saja, dia segera melayangkan pukulan keras ke udara. Energi Yuan sejati yang sama dahsyatnya pun meledak. Meskipun Zhou Yu sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar Yuan sejati, tripod roh hijau di atasnya terus-menerus memurnikan ki iblis, mengubahnya menjadi energi spiritual murni untuk memulihkan Zhou Yu. Pada saat ini, Yuan sejati Zhou Yu telah pulih hingga hampir setengahnya.
Meskipun dia tidak bisa menjamin kemenangan pasti atas Tetua Agung, setidaknya memblokir serangannya yang menusuk bukanlah masalah. Ledakan. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan, menimbulkan fluktuasi kekosongan yang dahsyat sebelum dengan cepat kembali tenang. Melihat hasil ini, mata Tetua Agung dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Zhou Yu ini, yang belum genap berusia 30 tahun, tidak hanya berhasil melawan Dewa Rong Demon Venerate hingga sejauh ini. Namun, setelah pertarungan sengit, dia juga mampu menangkis serangan darinya, seorang ahli dari puncak alam leluhur. Tidak heran jika jenius pertama Sekte Surgawi kuno, Chen Ye, tewas di tangan Zhou Yu. Kini tampaknya kematiannya tidak sia-sia. Zhou Yu ini memang melampaui para jenius biasa, dan rumor bahwa Zhou Yu adalah putra zaman ini bukanlah tanpa dasar. Namun, hal ini justru semakin memperkuat tekad Tetua Agung untuk melenyapkan Zhou Yu. Tetua Agung memandang ketiga orang di sisinya dan berkata, "Kalian bertiga, lihat, jika kita tidak menyingkirkan anak ini, sekte kuno kita akan menghadapi hari kiamat di masa depan." Wakil Ketua Sekte Kaca Emas, Wakil Ketua Sekte Pedang Baili, dan Tetua Tertinggi Sekte Angin Ilahi semuanya juga memancarkan niat membunuh yang pekat dari mata mereka. Pada level mereka, mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan hanya dengan sekali pandang. Keberadaan Zhou Yu memang telah sangat mengganggu keseimbangan antara dunia seni bela diri fana dan sekte kuno. Tentu saja, mereka juga menjelaskan, meskipun Zhou Yu berasal dari dunia seni bela diri fana, bukan berarti dia akan mudah diterima di sana. Karena, belum lama ini, Raja Laut Surgawi juga telah mengeluarkan perintah pengejaran terhadap Zhou Yu. Awalnya, mereka berniat untuk menonton dari pinggir lapangan. Namun, karena tak berdaya, kematian para jenius sekte mereka yang terus bertambah dan kemunculan tiba-tiba gunung hitam abadi memaksa mereka untuk bertindak. Tapi itu tidak penting lagi sekarang. Dengan 4 puncak alam leluhur, bahkan jika Zhou Yu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati. Pada saat itu, setelah mendengar kata-kata Tetua Agung, Wakil Ketua Sekte Kaca Emas mendengus dingin. Tidak perlu kata-kata lagi. Mari kita bertindak bersama dan bunuh anak ini. Saat dia berbicara, Wakil Ketua Sekte Kaca Emas meninju dengan ganas. Seketika itu juga, kilauan keemasan memancar dari tubuhnya. Itu adalah seni yang sangat dihormati dari Sekte Kaca Emas, teknik kuno berlapis kaca. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Sekte Pedang Baili juga memperlihatkan pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan pancaran pedang yang dipenuhi hawa dingin yang sangat menusuk, bahkan membekukan kehampaan, dan langsung menebas ke arah Zhou Yu. Di sampingnya, para tetua Sekte Angin Ilahi dan Sekte Surgawi kuno juga bertindak secara bersamaan. Dalam sekejap, serangan dari 4 ahli puncak alam leluhur berkumpul pada Zhou Yu. Menghadapi pengepungan oleh 4 orang, bahkan Zhou Yu pun merasakan krisis kematian pada saat ini. Dia langsung berteriak marah, mengaktifkan sepenuhnya tubuh pertempuran naga leluhur. Seketika itu juga, sisik naga pelindung yang sebelumnya lusuh tumbuh kembali, memancarkan ki naga kemasan. Namun, meskipun Zhou Yu tampaknya melakukannya dengan mudah. Sebenarnya, untuk memanggil tubuh pertempuran naga leluhur lagi, dia sudah membakar ki dan kekuatan darah batinnya. Perlu diingat, sebelumnya saat melawan Dewa Rong Demon Venerate, Zhou Yu tidak dipaksa sampai sejauh ini. Dan sekarang, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sengit. Tapi ini belum berakhir. Setelah dengan cepat mengaktifkan tubuh pertempuran naga leluhur, Zhou Yu mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang darah merah muncul di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Yu langsung menyalurkan seluruh yuan sejati miliknya ke pedang darah merah. Dalam sekejap, cahaya merah menyala yang mengerikan menyembur dari pedang darah merah. Kemudian, pedang darah merah berubah menjadi pedang raksasa berukuran beberapa puluh kaki, melayang di atas kepala Zhou Yu, dengan ujung pedang yang besar mengarah langsung ke 4 orang dari tetua agung Sekte Surgawi kuno. Melihat pedang raksasa di atas kepala Zhou Yu, keempat tetua itu menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Ini adalah teknik abadi kuno. Di luar dugaan, anak ini ternyata tahu teknik abadi kuno. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Meskipun terkejut, niat mereka untuk membunuh Zhou Yu semakin menguat. Serangan mereka langsung dilancarkan ke arah Zhou Yu. Zhou Yu juga meraung marah, menebas dengan ganas ke arah keempat orang itu dengan tangan besarnya. Dengan teriakan amarah dan keinginan membunuh Zhou Yu yang tak tergoyahkan, pedang raksasa di atasnya seketika menghancurkan kehampaan, menangkis serangan keempatnya. Bab 1796. Surga Penjara Rong Ilahi. Ledakan. Di puncak gunung hitam abadi, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Di atas puncak gunung, kehampaan hancur berkeping-keping, kekuatan kacau langit dan bumi berubah menjadi arus bergejolak, menyapu ke segala arah.
Seluruh langit tampak hancur. Dan di tengah ledakan dahsyat ini, sesosok tubuh terlempar seperti bola meriam. Tokoh ini adalah Zhou Yu. Meskipun dia sekarang telah memulai jalan kultivasi, menjadi seorang kultivator di tahap inti emas. Karena dia bahkan belum menjadi kultivator sejati selama sehari pun, dia belum punya waktu untuk membiasakan diri dengan kemampuan kultivator tahap inti emas. Satu-satunya cara yang bisa dia gunakan saat ini sebagai seorang kultivator adalah teknik pedang raksasa itu. Selain itu, paling banter dia hanya mampu mengalahkan para ahli bela diri dalam kualitas Truyuan. Selain itu, tidak ada banyak perbedaan. Selain itu, keempat makhluk tingkat leluhur puncak ini adalah kekuatan tempur teratas dari sekte-sekte kuno. Mereka bukanlah makhluk tingkat leluhur biasa, melainkan para jenius di antara para jenius, dengan keterampilan bela diri dan bakat pada tingkat tertinggi. Akibatnya, menghadapi serangan gabungan dari keempatnya, Zhou Yu tidak memiliki cara untuk melawan balik. Pada saat itu, tubuh Zhou Yu terhempas dengan keras ke puncak gunung. Benturan dahsyat itu menyebabkan seluruh gunung hitam abadi bergetar hebat. Getaran hebat ini bahkan terasa hingga ke ibu kota. Seketika itu juga, tetua agung dari sekte surgawi kuno dan 3 tokoh alam leluhur lainnya melayang keluar dari kekacauan kekuatan langit dan bumi tanpa terluka. Keempatnya berdiri melayang di udara, memandang ke bawah ke arah Zhou Yu. Sementara itu, Zhou Yu berjuang untuk merangkak keluar dari genangan darah. Pada saat itu, beberapa meridian di tubuhnya sudah rusak, dan tulang-tulangnya patah, dengan luka parah. Zhou Yu menatap dingin keempat sosok di langit, sementara di dalam dirinya, inti sejati Yimu sudah bekerja untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Melihat Zhou Yu masih bisa berdiri, mata tetua agung sekte surgawi kuno itu berbinar dengan seringai dingin. Benar-benar jenius teratas di dunia seni bela diri mortal, mampu menahan serangan gabungan kita berempat. Aku hampir merasa enggan membunuhmu. Tapi, aku tetap harus membunuhmu. Matilah dengan tenang sekarang. Sambil berkata demikian, tetua agung dari sekte surgawi kuno perlahan mengangkat tangannya, dan gelombang ki sejati yang mengerikan meletus dari telapak tangannya. Serangan dahsyat sudah siap dilancarkan. Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan dari tetua agung sekte surgawi kuno ini mengandung niat untuk membunuh. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menghindarinya. Dengan pemikiran itu, Zhou Yu tidak merasa takut, sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Jika kau ingin aku mati, kau harus membayar harganya. Suara Zhou Yu serak dan tegas. Seketika itu juga, di dalam dirinya, jurus Taichu mulai berbalik arah, cahaya kacau dengan cepat berkumpul di dantiannya. Ini adalah satu-satunya keterampilan bela diri yang diajarkan kepadanya oleh lelaki tua itu, sebuah teknik yang merusak diri sendiri. Taichu kembali ke asal. Saat ini adalah satu-satunya langkah yang bisa digunakan Zhou Yu. Namun, tepat ketika Zhou Yu hendak mengeksekusi Taichu Return to Origin, tiba-tiba, Yang Mulia Iblis Divine Wrong yang telah lama diam angkat bicara. Sesaat kemudian, gelombang ki iblis yang mengerikan menyapu. Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi muncul di samping Zhou Yu. Melihat kemunculan tiba-tiba Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi, Zhou Yu terkejut, dan di saat berikutnya, dia menggunakan indera ilahinya untuk mengunci Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi dengan erat. Meskipun demikian, Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi hanya berkata dengan tenang. Zhou Yu, apa yang kau katakan? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Sementara itu, wajah tetua agung dari sekte surgawi kuno menjadi muram. Divine Wrong, enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi mendongak ke arah tetua agung sekte surgawi kuno, lalu tertawa dingin. Hanya kamu. Silakan coba. Mendengar itu, tetua agung dari sekte surgawi kuno mengeluarkan teriakan marah. Mencari kematian. Dengan itu, dia dengan cepat menyerang menggunakan kedua telapak tangannya. Gelombang ki sejati yang dahsyat, membawa kekuatan tekad alam leluhur, menghantam Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi dengan ganas. Kekuatan serangan ini hampir setara dengan serangan gabungan sebelumnya terhadap Zhou Yu oleh keempat orang tersebut. Hal ini menunjukkan betapa berhati-hatinya tetua agung sekte surgawi kuno dalam menghadapi Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi. Begitu dia bergerak, dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Namun, menghadapi serangan ini, Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi tertawa dingin, diikuti oleh getaran tubuh dan, pada saat berikutnya, bayangan pohon raksasa Wrong Ilahi muncul di belakangnya. Bayangan pohon raksasa Wrong Ilahi memancarkan rantai iblis yang tak terhitung jumlahnya dan sangat lebat, menjalar seperti tentakel gurita raksasa ke arah empat sosok tetua agung dari sekte surgawi kuno. Melihat bahwa Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi berani menyerang mereka berempat secara bersamaan, wakil ketua sekte kaca emas dan yang lainnya meraung marah, bergabung untuk membalas serangan. Pada saat itu, Yang Mulia Iblis Wrong Ilahi mengeluarkan teriakan dingin.
Surga penjara roh ilahi. Dalam sekejap, rantai iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh pohon raksasa roh ilahi berubah menjadi pancaran cahaya hitam. Sinar hitam ini, di bawah kendali yang mulia iblis roh ilahi, secara tak terduga membentuk penghalang susunan seperti formasi. Merangkum keempat sosok tetua agung dari sekte surgawi kuno di dalamnya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhou Yu menyempit. Tindakan ini sungguh mendominasi. Hal itu dapat langsung menjebak empat alam leluhur puncak. Namun, beberapa saat yang lalu, saat bertarung melawan Dewa Rong Demon Venerate, mengapa dia tidak menggunakan teknik ini? Mungkinkah sebelumnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Pada saat itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi menoleh ke Zhou Yu. Sekarang, kita punya waktu 2 menit untuk berbicara dengan baik. Tatapan Zhou Yu semakin tajam, menatap dalam-dalam ke arah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Membicarakan apa? Bab 1797. Mengulurkan tangan membantu. Aku akan membantumu membunuh mereka. Sebagai imbalannya, Anda akan membantu saya di saat yang tepat di masa mendatang. Sang penguasa Iblis Rong Ilahi berkata dengan tenang. Mendengar itu, Zhou Yu mengerutkan kening. Bisakah kamu membunuh mereka? Zhou Yu sangat skeptis tentang hal ini. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berkata dengan tenang. Itu urusan saya. Jika saya tidak bisa membunuh mereka, saya juga akan mati. Bukankah begitu? Pernyataan ini memang tak terbantahkan. Namun, Zhou Yu memiliki pertanyaan lain. Anda ingin saya membantu Anda di masa mendatang. Pertama, menurutmu mengapa aku bisa membantumu? Zhou Yu menatap Yang Mulia Iblis Rong Ilahi dan bertanya. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berkata dengan tenang. Aku tidak tahu. Bahkan, aku tidak yakin apakah kamu memiliki kemampuan itu. Tapi seseorang mengatakan padaku bahwa kamu bisa melakukannya. Aku percaya padanya, bukan padamu. Sang penguasa Iblis Rong Ilahi tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Kakak kedua. Ini sudah kedua kalinya Zhou Yu mendengar nama Dewa Yan dari Yang Mulia Iblis Rong. Apa hubunganmu dengannya? Bukankah kau baru saja kabur dari kurungan? Apa hubunganmu dengannya? Zhou Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berkata dengan tenang. Zhou Yu, kau meremehkan kompleksitas masalah ini. Dari sudut pandang kalian manusia. Seorang yang dihormati iblis sepertiku yang berhasil keluar dari kurungan, apakah menurutmu itu masalah sepele? Apakah menurutmu tokoh-tokoh besar sejati di dunia fanamu tidak akan menyadarinya? Dengan kata lain, tanpa persetujuan mereka, menurutmu apakah aku bisa keluar dengan mudah? Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan dari Yang Mulia Iblis Rong, jantung Zhou Yu berdebar kencang. Dia tentu tahu bahwa dalam hal berurusan dengan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi, Raja Naga memiliki rencana. Lagi pula, semuanya sudah diatur sejak lama. Dan dia berada di sini karena dia telah mencapai kesepakatan dengan Raja Naga untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah pemujaan Iblis Rong Ilahi. Namun kini, saat Yang Mulia Iblis Rong berbicara, Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang dia kira. Jika pelepasan Dewa Rong Demon Venerate juga termasuk dalam rencana Raja Naga dan bahkan diizinkan secara diam-diam olehnya, maka semua ini akan benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, sekarang bahkan kakak kedua Yan God pun ikut terlibat. Zhou Yu sangat bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Melihat perubahan ekspresi di wajah Zhou Yu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi berkata. Ada beberapa hal yang aku juga tidak tahu. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada Yan God. Dia kakakmu, kan? Zhou Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Sang penguasa Iblis Rong Ilahi tidak menyangkal maupun menegaskan, lalu melanjutkan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tidak ada pertanyaan kedua. Karena kakakku sudah memberitahumu tentang ini, maka aku percaya padanya. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Mengesampingkan prasangka rasial, saya cukup menyukai kepribadian Anda dan kakak laki-laki Anda. Baiklah kalau begitu. Sekarang, rebut kembali tripod roh hijau. Juga, lepaskan semua ki iblis di dalam. Aku butuh ki iblis itu. Jika Anda memanfaatkan seseorang, jangan ragukan mereka. Jika Anda meragukan seseorang, jangan manfaatkan mereka. Karena Zhou Yu telah memilih untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Iblis Rong, tentu saja dia tidak akan curiga, dan dia juga tidak akan bermain curang mengenai hal-hal seperti itu. Dia segera mengaktifkan mantra dan merebut kembali tripod roh hijau, sekaligus melepaskan semua ki iblis di dalamnya. Tripod roh hijau telah terus-menerus menyerap ki iblis selama lebih dari 1 jam. Jumlah ki iblis yang diserap di dalamnya sangat besar. Ketika Zhou Yu melepaskannya sepenuhnya, kepadatan ki iblis di puncak gunung hitam abadi langsung berlipat ganda.
Sang penguasa iblis roh ilahi mengayunkan lengannya, dan dalam sekejap, bayangan pohon raksasa roh ilahi di belakangnya meledak, menelan semua ki iblis di langit. Seiring semakin banyak ki iblis yang dikonsumsi, bayangan pohon raksasa roh ilahi secara bertahap menjadi padat. Pada saat ini, Zhou Yu dengan jelas merasakan aura yang mulia iblis roh ilahi meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, jumlahnya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Merasakan aura yang terpancar dari yang mulia iblis roh ilahi pada saat itu, bahkan Zhou Yu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Kini aura yang mulia iblis roh ilahi jauh melampaui aura Zhou Yu, seorang kultivator tingkat penyelesaian inti emas. Berdasarkan standar kultivasi, yang mulia iblis roh ilahi kemungkinan telah mencapai alam jiwa awal. Jika ia menyerang sekarang, Zhou Yu dengan jujur mengakui bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Rupanya, yang mulia iblis roh ilahi belum mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Dia membiarkan tripod roh hijau menyerap sejumlah besar ki iblis. Mengapa dia melakukan ini? Mata Zhou Yu dipenuhi keraguan. Tiba-tiba, dari langit, penghalang lapangan iblis raksasa itu mengeluarkan ledakan keras, permukaannya terus bergetar dan menjadi sangat tidak stabil. Jelas sekali, penghalang lapangan iblis ini akan segera runtuh. Melihat hal ini, secercah pencerahan terlintas di benak Zhou Yu. Mungkinkah seluruh skenario ini? Sang penguasa iblis roh ilahi menekan kekuatannya, disengaja untuk menghadapi 4 leluhur puncak dari sekte kuno. Apakah ini rencana dari kakak kedua Yan God? Namun, Raja Naga juga turut berperan dalam hal ini. Bukankah kakak kedua dan Raja Naga adalah musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin mereka bersekongkol bersama? Apakah ini suatu kebetulan? Atau mungkin, dalam sekejap, Zhou Yu tiba-tiba merasa seolah-olah dia menyadari banyak hal. Jika spekulasinya benar, maka Zhou Yu menyadari sebuah ide yang akan mengejutkan semua orang. Namun dia tidak yakin. Sepertinya untuk mengetahui kebenarannya, dia harus bertanya langsung kepada kakak kedua di masa mendatang. Pada saat itu, hati Zhou Yu dipenuhi dengan kekaguman. Boom! Di udara, penghalang lapangan iblis meledak, dan 4 sosok yang penuh amarah menyerbu keluar. Bab 1798. Membentuk karma baik. Pada saat ini, bayangan pohon raksasa roh ilahi di belakang yang mulia iblis roh ilahi telah sepenuhnya mengeras. Pohon itu berubah menjadi pohon menjulang tinggi yang sesungguhnya, melayang di belakang Dewa Rong Demon Venerate. Aura menakutkan yang dipancarkan oleh pohon raksasa roh ilahi membuat Zhou Yu merasa jantungnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, Zhou Yu akhirnya mengerti apa artinya menjadi seorang yang mulia iblis sejati. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuja iblis. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka telah melawan dunia manusia sejak zaman kuno, melalui berbagai era kuno, hingga saat ini? Saat Zhou Yu masih terkejut, Dewa Rong Demon Venerate tiba-tiba meliriknya. Wah, ada sesuatu yang sudah tidak kubutuhkan lagi. Akan kuberikan padamu. Anggap saja itu perbuatan baik. Setelah berbicara, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi mengangkat tangannya dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Zhou Yu. Sekumpulan bayangan hitam melayang ke arah Zhou Yu. Indra ilahi Zhou Yu langsung meluas, dan di saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi takjub. Tentu saja, setelah rasa kaget itu datanglah kegembiraan yang tak terkendali. Zhou Yu tanpa ragu meraih gumpalan bayangan itu, dan pada saat yang sama, Dewa Rong Demon Venerate tertawa terbahak-bahak, lalu melayang ke langit, terbang menuju keempat tetua agung Sekte Surgawi Kuno. Keempat tetua agung dari Sekte Surgawi Kuno sangat murka pada saat ini. Mereka lengah dan terjebak di dalam penghalang susunan yang dibuat oleh Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Meskipun penghalang susunan itu tidak terlalu mematikan, hal itu membuat mereka sangat malu. Setelah diliputi amarah yang mencekik, mereka akhirnya berhasil menembus penghalang susunan, dan hal pertama yang ingin mereka lakukan setelah melarikan diri adalah mencabik-cabik Dewa Rong yang terkutuk itu menjadi berkeping-keping. Divine Rong, keluarlah untuk orang tua ini. Keluarlah dan hadapi kematianmu dengan cepat. Namun, saat itu mereka sedang diliputi amarah. Aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti mereka. Saat mendongak, keempat tetua agung dari Sekte Surgawi Kuno melihat pohon raksasa yang menjulang tinggi dan wajah dingin Yang Mulia Iblis Rong Ilahi, menyebabkan pupil mata mereka menyempit tajam. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Anda sudah pulih sepenuhnya. Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tertawa dingin. Kenapa, bukankah kau menuntut agar aku keluar dan menghadapi kematianku? Seperti yang kau inginkan, ini aku. Beberapa kata sederhana itu membuat keempat tetua agung dari Sekte Surgawi Kuno menunjukkan ekspresi serius. Aura menakutkan yang mereka rasakan dari Yang Mulia Iblis Rong Ilahi sekarang benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali tiba di sini. Jumlahnya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat.
Pada saat ini, wajah keempat tetua agung dari Sekte Surgawi kuno berubah menjadi sangat muram. Sebenarnya, mereka sudah lama tiba di ibu kota. Namun mereka belum menunjukkan diri, karena mereka menunggu munculnya Yang Mulia Iblis Roh Ilahi, untuk menilai seberapa besar kekuatan yang sebenarnya masih dimiliki oleh Yang Mulia Iblis Roh Ilahi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka bahkan menyaksikan para jenius dari sekte masing-masing binasa di Gunung Hitam Abadi, tanpa melakukan apapun. Barulah setelah mereka melihat Zhou Yu dan Yang Mulia Iblis Rong bertarung hingga kelelahan bersama, mereka akhirnya memastikan bahwa Yang Mulia Iblis Rong, yang disegel selama puluhan ribu tahun, telah lama kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jadi, pada saat itu, mereka muncul. Menyamar sebagai pembalas dendam atas para jenius dari sekte mereka, mereka bergerak maju dengan niat membunuh. Mereka bertujuan untuk melenyapkan Zhou Yu, dan para jenius bela diri muda dari dunia fana ini, lalu dengan mudah merebut Gunung Hitam Abadi. Namun, rencana mereka sudah matang, karena mereka tidak menyangka sang penguasa iblis Rong akan sepenuhnya pulih kekuatannya saat ini. Ini jelas melebihi ekspektasi mereka. Pada saat ini, Tetua Agung Sekte Surgawi kuno melirik Wakil Ketua Sekte Angin Ilahi dan dua orang lainnya. Keempatnya saling bertukar pandang, lalu Tetua Agung dari Sekte Surgawi kuno berkata dengan dingin. Yang Mulia Iblis Rong, masalah ini bukan urusanmu, kami di sini untuk anak laki-laki itu, Zhou Yu. Kau telah berjuang untuk melarikan diri setelah disegel selama puluhan ribu tahun, kami tidak ingin mempersulitmu, serahkan saja Gunung Hitam Abadi itu. Dan kamu boleh pergi. Ini kesempatanmu, jangan sia-siakan. Tetua Agung dari Sekte Surgawi kuno dan para pengikutnya adalah iblis berusia ribuan tahun, tidak ada yang lebih menghargai hidup mereka selain mereka. Karena Yang Mulia Iblis Rong Ilahi telah memulihkan kekuatannya, jika mereka melawannya secara langsung, mereka mungkin akan terluka, yang justru menguntungkan dunia seni bela diri fana. Selama mereka memperoleh Gunung Hitam Abadi, mereka dapat sepenuhnya menyerahkan masalah besar ini kepada dunia seni bela diri fana. Kemudian mereka bisa menyaksikan kekacauan yang terjadi dari puncak gunung. Mengapa tidak? Namun, setelah mendengar kata-kata tersebut, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi hanya tersenyum dingin. Gunung Hitam Abadi adalah harta karunku, satu kata darimu tidak akan memaksaku untuk menyerahkannya, dan aku pun tak punya reputasi lagi untuk dipertahankan. Wajah Tetua Agung dari Sekte Surgawi kuno itu menjadi gelap. Rong Yang Ilahi, pikirkanlah baik-baik, meskipun kau telah pulih kekuatanmu, jika kami berempat menyerang dengan segenap kekuatan kami pasti dapat menyegelmu sekali lagi. Apakah itu hasil yang Anda inginkan? Hahaha. Sang penguasa iblis Rong Yang Agung tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dipenuhi dengan rasa jijik dan ejekan tanpa henti. Dengan hanya kalian beberapa orang, kalian pikir kalian bisa menyegelku lagi? Sungguh lancang. Baiklah kalau begitu, jika kamu begitu percaya diri, kenapa tidak dicoba? Tetua Agung Sekte Surgawi kuno tidak menyangka Yang Mulia Iblis Rong Ilahi akan begitu sombong, mengabaikan ancaman mereka begitu saja, bahkan berani mengejek mereka. Pada saat itu, niat membunuh yang intens berkobar di mata keempat orang tersebut. Namun tak lama kemudian, mereka berhasil meredam niat membunuh di sekitar mereka. Tetua Agung dari Sekte Surgawi kuno berkata dengan dingin. Dewa Rong, anggap dirimu beruntung. Hari ini target kita adalah Zhou Yu, kita tidak tertarik berurusan denganmu. Anda boleh pergi sekarang. Pergi sekarang juga. Jelas terlihat bahwa keempat tetua Sekte Surgawi kuno masih belum ingin berkonfrontasi langsung dengan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Mereka terlebih dahulu berbicara kepada Zhou Yu, sambil menunda tindakan selanjutnya terkait Yang Mulia Iblis Rong Ilahi dan Gunung Hitam Abadi. Namun, setelah mendengar hal itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi hanya terkekeh. Adapun Zhou Yu, aku telah memutuskan untuk melindunginya. Dan untuk keempat nyawamu, aku juga akan mengambilnya. Dengan itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi menyerang secara langsung. Gelombang ki iblis yang ganas seketika menyapu ke arah keempat tetua agung Sekte Surgawi kuno. Bab 1799. Tombak Gerbang Surgawi. Saat itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi sedang menyerang tetua agung Sekte Surgawi kuno dan empat orang lainnya. Zhou Yu tiba di sudut yang tenang di kejauhan. Dia mengeluarkan gumpalan cahaya hitam yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Zhou Yu duduk bersila dan meletakkan cahaya hitam di telapak tangannya sambil menyelidikinya dengan indera ilahinya. Setelah konfirmasi berulang kali, Zhou Yu sekali lagi menunjukkan ekspresi gembira. Gumpalan cahaya hitam ini adalah jiwa artefak dari Gunung Hitam Abadi. Yang disebut jiwa artefak itu analog dengan jiwa manusia, ia adalah inti dari sebuah harta karun. Secara umum, hanya harta sihir yang dimurnikan oleh kultivator yang akan memiliki jiwa artefak, dan itu harus dilakukan oleh kultivator tingkat tinggi, artinya mereka yang berada di atas alam transformasi ilahi. Harta karun biasa yang dimurnikan oleh para ahli bela diri tidak dapat memiliki jiwa artefak.
Dengan kata lain, Gunung Hitam Abadi ini setidaknya merupakan harta karun magis yang dimurnikan oleh kultivator tingkat tinggi dari tahap transformasi ilahi atau lebih tinggi. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Sekarang, Zhou Yu akhirnya mengerti mengapa Dewa Rong Demon Venerate menyimpan Gunung Hitam Abadi ini selama ribuan tahun tanpa menyempurnakannya sepenuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia manusia atau bukan. Akar permasalahannya adalah dia bukan seorang penggarap tanah. Oleh karena itu, dia tidak dapat memurnikan harta sihir seorang kultivator. Sekarang Zhou Yu adalah seorang kultivator sejati. Selama dia menanamkan tanda roh primordialnya ke dalam jiwa artefak, dia dapat sepenuhnya mengendalikan harta sihir ini. Setelah disempurnakan, dia akan memiliki harta sihir pertamanya, dan kemudian dia akan benar-benar menunjukkan kekuatan yang dapat dimiliki seorang kultivator. Alasan mendasar mengapa kultivator lebih kuat dan bahkan mengalahkan seniman bela diri adalah karena mereka dapat menggunakan harta sihir dan melakukan teknik abadi yang ampuh. Sebelumnya, Zhou Yu hanya memiliki teknik pengendalian objek, sebuah teknik abadi dasar, ditambah lagi dia belum menjadi kultivator sejati, jadi dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan luar biasa. Namun sejak ia menjadi kultivator sejati, hanya dengan mantra tingkat lanjut teknik pengendalian objek dan teknik pedang raksasa, ia dapat dengan mudah membunuh para ahli alam leluhur. Sekarang, jika dia memurnikan dan sepenuhnya menguasai harta karun tingkat tinggi tertinggi ini, Gunung Hitam Abadi, Zhou Yu yakin bahwa dia dapat mengalahkan keempat makhluk alam leluhur puncak ini sendirian. Inilah mengapa Zhou Yu sangat gembira. Pada saat itu, Zhou Yu tidak bisa menahan diri lagi dan segera mulai memurnikan Gunung Hitam Abadi. Dia menyalurkan roh primordialnya ke dalam jiwa artefak, menggunakan hukum keabadian yang disebutkan dalam teknik pengendalian objek, untuk meninggalkan tanda roh primordialnya di dalam jiwa artefak Gunung Hitam Abadi. Sementara Zhou Yu dengan penuh semangat memurnikan jiwa artefak Gunung Hitam Abadi, di langit, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi dan Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno bersama 3 orang lainnya terlibat dalam pertempuran sengit. Di atas Gunung Hitam Abadi, pada saat ini, kehampaan hancur berkeping-keping, dan kekuatan langit dan bumi bergejolak dengan dahsyat. Arus ki sejati yang dahsyat dan menakutkan, disertai badai angkasa, terus menyebar keluar. Di tengah kekacauan itu, sebuah pohon raksasa rong ilahi yang besar melepaskan ribuan kaki rantai iblis, berputar-putar liar di kehampaan. Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno dan 3 orang lainnya masing-masing melepaskan serangan terkuat mereka, membentuk formasi pertahanan yang rapat, dan terus-menerus melakukan perlawanan. Namun mereka hanya bisa melawan, tanpa kekuatan untuk membalas. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, kekuatan Divine Rong Demon Venerate tampaknya telah mencapai di atas alam leluhur, mendekati seorang ahli alam kaisar tanpa batas. Pada titik ini, bam! Tiba-tiba, tetua tertinggi Sekte Pedang Baili lengah, rantai iblis di depannya menghantamnya dengan keras. Tetua tertinggi Sekte Pedang Baili memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Awalnya merupakan formasi pertahanan yang sangat rapat dari keempatnya, namun karena cedera yang dialami tetua tertinggi Sekte Pedang Baili, formasi tersebut langsung menunjukkan celah. Dalam sekejap, rantai iblis sepanjang 1000 kaki langsung menyerbu melalui lubang tempat tetua tertinggi Sekte Pedang Baili terluka, menghantam punggung ketiga orang lainnya. Melihat situasi ini, ekspresi ketiganya berubah drastis, di antara hidup dan mati, mereka segera meninggalkan formasi dan masing-masing melawan dengan cara mereka sendiri. Bam bam bam. Tak lama kemudian, ketiganya terlempar jauh oleh rantai iblis yang mengerikan itu. Meskipun mereka tidak terluka, mereka juga sangat malu. Setelah berhasil melancarkan serangannya, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tertawa dingin. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan ucapan demikian, pohon raksasa Rong Ilahi di belakang Yang Mulia Iblis Rong Ilahi kembali meningkatkan tingkat fluktuasi energi iblis. Serangan yang jauh lebih mengerikan sudah sedang dipersiapkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno menjadi sangat tidak menyenangkan, dia langsung terpengaruh. Tuan-tuan, Anda lihat sekarang, ini adalah momen hidup dan mati, semua orang harus berhenti menahan diri. Jika kita terus menahan diri, kita semua akan mati di sini. Setelah dia berbicara, Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno segera meraung, dan di tangannya muncul tombak raksasa sepanjang lebih dari 10 kaki. Tombak ini seluruhnya berkarat, tampak seolah-olah telah direndam dalam air selama 10.000 tahun. Selain itu, terdapat banyak retakan yang tampaknya bisa patah kapan saja. Namun, ketika Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno menggenggamnya, tombak berkarat itu tiba-tiba memancarkan aura mengerikan dari zaman kuno, dan ukiran rune yang dalam muncul dari bawah karat. Melihat hal itu, pupil mata ketiga orang lainnya mengecil. Tombak gerbang surgawi. Mereka semua tahu bahwa ini adalah harta karun sekte dari Sekte Surgawi Kuno. Dengan Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno yang memegang tombak gerbang surgawi, jelaslah bahwa dia memang telah terpojok, terpaksa menggunakan kartu andalannya.
Faktanya, meskipun keempatnya membentuk barisan melawan Dewa Rong Demon Venerate dan dikalahkan, namun di dalam hati mereka semua tahu betul, tak satu pun dari mereka mengerahkan kekuatan penuh. Meskipun secara lahiriah datang bersama-sama, mereka semua memiliki motif masing-masing dan sangat waspada terhadap satu sama lain. Setelah Tetua Agung Sekte Surgawi Kuno memimpin dengan menggunakan kekuatan penuh sebagai contoh, ketiga orang lainnya saling bertukar pandangan, juga menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengungkapkan kartu truf mereka. Bab 1800. 4 potongan sampah. Wakil Ketua Sekte Angin Ilahi melambaikan tangannya, dan sebuah kipas telapak tangan berwarna-warni muncul di tangannya. Benda ini juga merupakan harta karun sekte dari Sekte Angin Ilahi, yaitu kipas 7 Phoenix. Konon, pedang ini disempurnakan menggunakan bulu Phoenix kuno berwarna-warni dan memiliki serangan berelemen angin yang sangat kuat, sebuah harta karun tingkat atas di dunia seni bela diri. Tetua tertinggi Sekte Pedang Baili menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengulurkan tangan dan meraih pedang patah yang muncul di tangannya. Pedang ini, meskipun sudah patah, seketika mengeluarkan ujung yang mengerikan saat dihunus, dengan mudah menebas celah gelap gulita di kehampaan. Pedang ini adalah harta karun yang secara tidak sengaja diperoleh oleh pendiri Sekte Pedang Baili, yang merupakan tokoh terkemuka di zaman kuno, bernama Baili Si. Dahulu kala, tokoh dari zaman kuno itu membunuh lebih dari 30 kaisar iblis dengan Baili Si ini, tetapi akhirnya diserang oleh seorang ahli yang diduga berada di tingkat leluhur dari klan kegelapan, yang mematahkan pedang tersebut. Meskipun begitu, Baili Si yang terluka masih memiliki kekuatan yang menakutkan dan sulit dipahami. Terakhir, Wakil Ketua Sekte Kaca Emas pun tidak menahan diri. Dia membuka telapak tangannya, memperlihatkan jimat emas yang langsung muncul di telapak tangannya. Jimat emas ini berkilauan dengan warna-warna cemerlang di permukaannya, dan setelah diperiksa lebih dekat, rune-rune yang mendalam mengalir terus-menerus, memancarkan aura yang menakutkan saat muncul, membuat napas terhenti. Jimat ini disebut Jimat Kuno Kaca Emas. Di dalam Jimat Kuno Kaca Emas terkandung esensi tertinggi dari teknik penekan sekte, teknik kuno berlapis kaca, dan selama ribuan tahun, hanya satu orang di seluruh Sekte Kaca Emas yang mampu memahami esensi tertinggi dari teknik kuno berlapis kaca, yaitu leluhur alam Kaisar Sekte Kaca Emas saat ini. Selain itu, mereka yang ingin menampilkan esensi tertinggi dari teknik kuno berlapis kaca hanya dapat melakukannya melalui Jimat Kuno Kaca Emas ini. Tak perlu diragukan lagi bahwa nilai berharganya sangat jelas. Dalam sekejap, Tetua Agung dari Sekte Surgawi Kuno dan 3 orang lainnya mengeluarkan kartu terkuat mereka. Pada saat ini, momentum keempatnya terus meningkat, mencapai puncaknya. Mata mereka berbinar tajam, menatap tajam ke arah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Tetua Agung dari Sekte Surgawi Kuno memegang tombak gerbang surgawi, auranya mencapai puncaknya, dan tatapan mendominasi muncul di matanya. Dia memandang rendah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi dan berkata, "Divine Rong, awalnya, kami berempat berencana untuk membebaskanmu. Tapi kau bersikeras mencari kematian. Kalau begitu, kami hanya bisa memenuhi keinginan Anda. Sekarang, meskipun kau berlutut dan memohon belas kasihan, sudah terlambat." Mendengar itu, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tertawa dingin. "Dibandingkan dengan manusia-manusia sesaman kita 1000 tahun yang lalu, benda-benda di tanganmu ini hanya bisa disebut sampah. Aku tidak menyangka 4 potong sampah bisa meningkatkan kepercayaan dirimu sampai sejauh ini. Ini benar-benar menggelikan. Perhatikan baik-baik, sebentar lagi, aku akan meledakkan sampah di tanganmu, satu pukulan demi satu pukulan." Nada sarkastik dari Yang Mulia Iblis Rong Ilahi seketika membuat keempat anggota Sekte Surgawi Kuno itu marah. Tetua Agung dari Sekte Surgawi Kuno mengayunkan tombak gerbang surgawinya di udara, melepaskan semburan cahaya senjata yang menyilaukan. "Saudara-saudara, karena kita sudah membuka kartu kita, janganlah kita memikirkan hal lain, seranglah dengan segenap kekuatan kita, dan selesaikanlah dengan cepat. Musnahkan iblis ini." Begitu kata-kata itu terucap, Tetua Agung dari Sekte Surgawi Kuno bertindak lebih dulu. Dia mengayunkan tombak gerbang surgawi, dan ki sejati di dalam tubuhnya menyala seperti api, sementara tombak itu memancarkan cahaya senjata yang menyilaukan. Cahaya senjata yang menyilaukan itu menyerupai panah ilahi yang menembakkan matahari, langsung menargetkan Yang Mulia Iblis Rong Ilahi, lalu melesat keluar dengan raungan. Di sampingnya, Wakil Ketua Sekte Angin Ilahi juga mengerahkan seluruh ki sejati miliknya, menyalurkannya ke kipas 7 Phoenix, dan dalam sekejap, kipas itu memancarkan cahaya warna-warni. Di bawah perintah wakilnya, cahaya warna-warni ini memicu badai ruang angkasa, menyapu ke arah Yang Mulia Iblis Rong Ilahi. Tetua tertinggi Sekte Pedang Baili, yang dipermalukan karena menjadi orang pertama yang terluka oleh Dewa Rong, dipenuhi kebencian saat itu. Dia mengayunkan pedang yang patah, Baili Si, yang bergerak cepat, seketika memadatkan susunan pedang. Tetua tertinggi Sekte Pedang Baili menebas dengan ganas, dan susunan pedang yang mengerikan menyelimuti Yang Mulia Iblis Rong Ilahi.
Wakil ketua Sekte Kaca Emas kemudian menempelkan jimat kuno kaca emas ke tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancuran yang mengerikan. Wakil ketua Sekte Kaca Emas tampak berubah wujud, sinar keemasan memancar dari matanya, saat ia mengumpulkan kekuatan tinju, dan tiba-tiba, keluar dari tinjunya sebuah kekuatan tinju penghancur kehampaan, lalu ia melepaskan pukulan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di udara, keempat pasukan penyerang yang mengerikan itu meledak secara bersamaan, diarahkan ke Dewa Rong Demon yang terhormat. Saat muncul, langit tampak terbelah oleh keempat pasukan penyerang ini. Di langit yang gelap di atas, celah ruang angkasa yang terlihat mulai terbentuk dari gelombang ki sejati yang bergejolak, mematikan bahkan bagi individu alam leluhur biasa. Menghadapi serangan gabungan yang begitu mengerikan, Yang Mulia Iblis Rong Ilahi tidak menunjukkan rasa takut. Dia tertawa dingin, diikuti teriakan pelan. Seketika itu juga, seluruh ki iblis antara langit dan bumi berkumpul di pohon raksasa Rong Ilahi di belakangnya. Pohon itu tampak tertutup daun-daun hitam. Selanjutnya, daun-daun hitam ini terlepas dengan cepat, memancarkan cahaya hitam, membentuk badai hitam yang sepenuhnya menelan Dewa Rong Demon Venerate. Sesaat kemudian, Dewa Rong Demon Venerate melayangkan pukulan, dan badai hitam berubah menjadi arus deras, menghantam serangan gabungan dari keempat anggota Sekte Surgawi Kuno. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.